Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbuna rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan masaniya tasyaqqiru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min hadi. Shadaqallahu azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita pupuk, tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita, karena sesungguhnya perjuangan hidup di dunia ini adalah perjuangan menjaga, meningkatkan keimanan, ketakwaan sampai akhir dari kehidupan, dengan segala macam cobaan dan tantangan, baik yang datang dari diri kita sendiri, keluarga kita, pekerjaan kita, dari luar, eksternal, dari hal-hal yang lain, baik dalam bentuk harta, jabatan, wanita, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah saya terinspirasi dengan konteks hari ini, dan juga salah satu isi ceramah Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, kita beragama ini tidak bisa pakai emosional saja, tapi juga harus rasional dan juga harus berspiritual. Ketiga hal ini kita miliki. Orang-orang awam yang rasionalitasnya lemah paling gampang dikerahkan, didekati dengan cara emosional, sehingga masalah-masalah kecil akan bisa dijadikan besar. Apalagi kalau jiwa kita belum bersih, maka sesuatu masalah yang kecil bisa menjadi besar. Bagi orang yang sudah punya keluarga, sering terjadi perceraian itu diawali dari masalah kecil. Efeknya hancur sebuah keluarga. Maka pengambil kebijaksanaan juga harus paham kondisi ini. Agama Islam ini dia didekati atau berisi dengan tiga hal ini, dan ketiga hal ini tidak bisa dibuang. Ya. Emosional itu cenderung kepada marah. Itu sifat jiwa kita. Semua kita punya jiwa, punya nafs. Innan nafsa la'ammaratan bisu'. Kalau dia belum bersih, jiwa itu akan menyuruh buat jahat terus. Maka dari itulah masyarakat muslimin, marah itu adalah berasal dari setan, kata Nabi. Dia masuk ke darah kita, kemudian dia bangkitkan emosi kita, dia bakar. Apabila kita mampu menguasai diri,
sur'ah. Orang yang kuat itu, yang hebat itu bukan orang yang punya badan yang kokoh, jago tinju, walakin asyadid. Tapi orang yang hebat, yang kuat dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah alladzi yamliku nafsa. Orang yang mampu mengendalikan jiwanya, nafsnya. Indal ghadab, saat dia marah. Inilah orang yang kuat. Karena tidak banyak orang yang mampu mengendalikan amarah. Maka Islam menyuruh kita menggunakan amarah itu lillah, karena Allah, untuk Allah. Maka di dalam Islam, konsep yang diajarkan Nabi kita, Nabi Muhammad itu tidak pernah memukul pembantunya, tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah marah. Tapi saat agama Allah dihajar, saat Allah dihina, agamanya dinista, maka muncullah kemarahan itu, dan dia akan memberikan hukuman. Dia tidak pukul anak istrinya, dia tidak pukul bantu-bantunya, tapi pada saat berjihad, maka dia akan membunuh orang. Kenapa? Karena jihad itu adalah mempertahankan agama Allah. Maka dari itu kita harus pandai-pandai mengeluarkan kebijakan. Jangan memancing emosi orang-orang beragama. Supaya apa? Supaya kehidupan umat Islam tentram. Karena emosional dalam beragama ini gak bisa kita hilangkan, kita hanya bisa mengarahkannya. Al-Quran juga memberikan isyarat. Ayat yang saya bacakan tadi itu bahagian dari emosional. Allah menurunkan nazzal ahsanal hadis, menurunkan ayat Al-Quran. Ada yang serupa mirip-mirip, taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kamu lihat ketika Al-Quran itu dibaca, taksya'iru, ia bergoyang, bergetar kulit orang-orang yang takut kepada Allah. Sumatalina juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Jadi kalau kita emosi, itu kadang-kadang badan kita bisa bergetar karena takut karena Allah, hati kita takut. Itu menunjukkan bahwa dalam agama ini ada emosional. Tapi emosional itu harus dikendalikan untuk agama Allah, bukan untuk kepentingan hawa nafsu. Maka Imam Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat sangat halus ilmunya, sangat dalam ya, pengetahuan rohaninya. Ketika dia mau membunuh seorang kafir, lalu sang kafir itu meludahi wajahnya. Begitu dia ludahi wajahnya, dia muncul emosinya, lalu dia tidak jadi membunuh. Orang kafir ini bertanya, ya Ali, kenapa tak jadi kau bunuh aku? Tadi kan mau bunuh, sudah marah kali. Tadi di awal aku ingin membunuhmu karena Allah, karena kau melawan. Tapi setelah engkau ludahi wajahku, mukaku, muncul emosiku, muncul nafsuku, muncul hawa nafsuku. Aku tidak ingin membunuh siapapun berdasarkan hawa nafsu. Maka aku berhenti, tak jadi melakukannya. Saking halusnya kajinya. Jadi marah itu baik, tapi untuk agama Allah. Marah itu sangat tercela, karena itu bagian dari setan untuk menguasai manusia. Karena setan mengalir, dia tercipta dari api, dan marah itu akan membangkitkan sifat api dalam diri kita. Dan marah itu bisa menghilangkan akal kita, sehingga manusia tidak lagi rasional. Maka orang-orang yang emosional beragama, tak rasional, bahaya juga. Saya kasih contoh orang yang emosional beragama tapi tak rasional. Salah satunya adalah orang-orang kelompok yang berhukum dengan sunnah dan bid'ah. Kenapa saya katakan tidak rasional? Karena sunnah bid'ah bukan hukum Islam. Kalau kita masuk fakultas syariah, hukum syariah itu ada hukum taklifi, wajib, nadab, makruh, mubah, haram. Ada hukum wajib, syarat, sabab, wali. Tak ada di situ sunnah bid'ah. Mereka emosional, segalanya dihukum pakai sunnah bid'ah. Hukum yang 5 ilmu hukum mereka buang, mereka lupakan.
juga berbahaya orang seperti ini. Beragama dengan emosional tapi tidak rasional. Maka Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan kita beragama ini gak bisa emosional aja. Kalau emosional saja terlihat kita goblok. Dan agama ini bukan untuk orang goblok. Karena hukum itu adalah isbatu syai' ala syai', menetapkan sesuatu bagi sesuatu. Kalau kita menghukum pakai sunnah bid'ah, sunnah itu perkataan perbuatan takdir Nabi. Bagaimana bisa perkataan Nabi menjadi hukum? Ya perkataan bukan hukum. Perbuatannya perbuatan bukan hukum. Tapi kalau perbuatan itu mengandung dosa, ditetapkan berdosa, melakukannya, itu baru hukum. Menetapkan sesuatu pada sesuatu. Maka orang-orang yang beragama dengan mengandalkan rasional pun tidak rasional, ini masalah buat agama kita juga, merusak. Ya. Maka beragama itu begitu, harus rasional, emosional juga dijaga, karena semuanya dijaga oleh Allah dalam Quran. Maka disebut apalah tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir, apalah takkilun, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Ya rasional loh beragama. Kalau berhukum pakai ilmu hukum, ilmu syariah. Kalau menentukan kualitas hadis sahih dhaif, pakailah ilmu hadis. Kalau mau menafsir Al-Quran, pahami ahli-ahli tafsir dari kalangan sahabat tabi'in, ulama-ulama tafsir hebatnya. Jangan semuanya diserahkan ke ulama hadis. Ulama hadis berhukum pakai pikiran ulama hadis, berakidah pakai pikiran ulama hadis, bertasawuf pakai pikiran ulama hadis. Ya ambruklah hukum Islam. Semuanya salah, semuanya sesat. Ini gak rasional. Ya, beragama tidak rasional pun membahayakan umat Islam. Yang ketiga, beragama juga harus punya spiritual. Di dalam kitab Babat Tanah Jawa, walaupun ini diperselisihkan, itu dijelaskan bahwa ketika sebelum umat Islam berkembang di tanah Jawa itu banyak tukang-tukang santet dan ribuan guru-guru ngaji disantet secara spiritual. Dan kalau kita mau melihat kondisi tanah Jawa sampai hari ini, coba lihat di YouTube itu. Beberapa orang saya sebut namanya, misalnya ada Kamo, ada Gus Nur Sam, ada Gus Nur apa macam-macam. Coba lihat bagaimana santet itu masih merajalela di tanah Jawa, dan mungkin di tanah Batak juga, Sumatera juga. Ya bagaimana kita mengatasinya itu? Hanya dengan rasionalitas. Jongkok akal kita nggak bisa kita atasinya. Kenapa? Itu kekuatan spiritual, tidak bisa dirasionalkan. Aparat keamanan tak bisa membuktikan dia tukang santet, karena dia bermain di spiritual. Nah, bagaimana kita membinasakannya, mendakwahinya, kalau kita tidak mendalami spiritual Islam? Maka orang-orang yang beragama meninggalkan spiritual ini juga membahayakan. Gak ada itu dukun, gak ada itu santet. Ternyata banyak yang mati kena santet. Ternyata banyak orang yang ingin jabatan menggunakan kekuatan hitam, sejak dari yang kecil sampai kepada yang tinggi. Apakah itu mau kita tinggal? Kita buang dari ajaran Islam? Tidak bisa. Ya. Maka di spiritual itu dia digunakan kekuatan zikir, kekuatan qalbu. Salah satu ayat yang mengatakan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila dibacakan ayat Allah gemetar hati mereka. Tanya diri kita, kalau spiritual kita tinggi, disebut nama Allah gemetar di dalam. Kalau belum, berarti spiritualnya belum hidup, qalbunya belum hidup, rasa yang di hatinya belum bergema, belum hidup. Dengan apa? Dengan zikrullah. Akalnya saja yang masih kuat, tapi spiritualnya lemah. Nah, orang-orang yang spiritualnya lemah gampang dikalahkan spiritualitas. Tapi orang-orang yang hidup qalbunya hanya dengan membaca satu ayat, satu hadis, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wal
melebur santet-santet yang menyantet kita dengan izin Allah. Tapi kalau spiritual lemah, mau 1000 kali dibaca nggak bisa memproteksi. Maka Islam itu yang 3 ini harus digabung. Betul-betul memang kita harus menguasainya, atau paling tidak ada ahlinya masing-masing yang mendalami ini, sehingga agama ini memang betul-betul kita perhatikan. Dia untuk zahir, untuk batin, untuk dunia, untuk akhirat. Memang begitu. Kita tidak bisa mengambil dunia meninggalkan akhirat. Kita tidak bisa mengambil jasmani hanya makan makmur, gedung tinggi mewah. Jakarta itu banyak di gunung berjangkar langitnya. Tapi ketika masuk ke daerah-daerah seluruh Indonesia, banyak yang miskin, yang belum makan, yang kurang gizi. Tak bisa begitu. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, apalah artinya gedung-gedung pencakar langit yang banyak kalau orang-orang yang hidup di dalamnya adalah penzina, perampok, koruptor, ya. Untuk apa ini seperti itu? Maka Islam itu menggabungkan 3 hal: emosional yang terkendali karena Allah, kemudian rasional, berpikir logis supaya gampang diterima, dan agama ini tidak dilihat orang-orang hanya untuk orang bodoh saja, dan kemudian harus punya juga spiritual, pendekatan spiritual, dan ini semuanya harus kita gabung dan kita hargai masing-masing. Maka ketika kita mengambil kebijakan, cobalah jangan membangkitkan emosional keagamaan supaya umat kita tidak ribut. Ketika kita mengambil kebijakan, cobalah bersikap rasional, jangan menggunakan logika-logika yang tidak rasional, karena itu akan menciptakan juga masalah bagi umat kita. Dan ketika kita berspiritual, cobalah menggunakan spiritual dengan mendekatkan hati kepada Allah. Jangan gunakan spiritual hitam, karena itu akan membuat kehidupan kita semakin runyam. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih kuat dari Allah dan pasukan-pasukan malaikatnya. Walillahi junudus samawati wal ardh. Dia memiliki junud, pasukan-pasukan langit di bumi dalam bentuk-bentuk malaikat yang siap tempur, yang sesungguhnya selalu membantu orang-orang beriman untuk menegakkan agama Allah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan sedikit inspirasi kita untuk beragama secara sempurna, tidak memisah-misahkan dan membuang salah satunya dari pendekatan-pendekatan yang kita sebutkan tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.